Halo semuanya, setelah sebelumnya kita bahas mengenai cara membangun informasi dan data dengan sensor IoT, di video ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai strategi menggunakan IoT dalam bisnis. Video ini bertujuan untuk membahas strategi penggunaan IoT dalam bisnis dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya analisis data, serta membuat rencana data mulai dari pengumpulan, visualisasi, dan analisis data. Dengan munculnya IoT atau Internet of Things, kini kita memiliki akses yang lebih banyak informasi daripada sebelumnya. Kita dapat mengemudikan mobil yang terhubung ke internet, mengendalikan lampu, pendingin ruangan, dan pintu garasi di rumah kita menggunakan smartphone. Dalam kasus ini, analisis data yang penting membutuhkan lebih dari sekedar pengumpulan dan visualisasi data yang sederhana. Langkah pertama untuk mendorong perubahan data adalah menentukan hasil bisnis yang diinginkan. Hasil ini berupa peningkatan efisiensi bisnis, pengurangan biaya, atau bahkan model bisnis baru. Langkah kedua adalah membuat tim data. Tim data ini harus terdiri dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan internal bisa menjadi karyawan yang diminta untuk berkontribusi, ikut berpengaruh dalam hasil bisnis yang diharapkan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal dapat menjadi pelanggan, vendor, dan sebagainya yang akan mendapatkan manfaat dari hasil bisnis. Langkah ketiga adalah membuat rencana data. Rencana ini harus mencakup siklus hidup data mulai dari pengumpulan data, visualisasi, dan analisis. Dalam konteks ini, ada 3 fase umum dalam proses pengumpulan data standar. Langkah pertama adalah konteks, di mana data tanpa adanya konteks tidak memiliki makna. Langkah ini melibatkan pertanyaan untuk menentukan penyebab terkait dengan produk yang tidak sesuai atau ketidakefisienan proses. Fase kedua adalah konten, di mana kita harus mengidentifikasi data apa yang harus membantu kita menjawab pertanyaan terkait konteks. Pemetaan data ini harus mencakup data yang kita miliki saat ini dan data yang kita butuhkan. Fase ketiga adalah pengumpulan data, yakni mengumpulkan jenis, jumlah, dan data yang tepat. Jenis data dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Langkah penting berikutnya adalah menggambarkan dan melaporkan data untuk analisis tujuan bisnis. Secara umum, ada 3 cara untuk melaporkan data, yakni laporan statis, langsung, dan dinamis. Pertama adalah laporan statis. Laporan ini menawarkan wawasan tentang data pada titik tertentu. Laporan ini mewakili data statis tentang area bisnis tertentu, seperti tren penjualan atau portofolio investasi, analisis pasar, dan sebagainya. Kedua adalah laporan langsung. Laporan ini merepresentasikan data secara langsung mengenai pasar saham, analisis website, kesehatan, dan cuaca. Ada banyak alat yang dapat membantu visualisasi data langsung seperti Microsoft, Power BI, atau Tableau. Jenis yang terakhir adalah laporan dinamis. Laporan ini menggabungkan fitur pelaporan statis dan langsung, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan laporan tersebut. Biasanya, perangkat lunak laporan dinamis didukung oleh kemampuan mesin pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Selesai sudah pembahasan kita mengenai strategi penggunaan IoT dalam bisnis. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman terkait rencana data mulai dari pengumpulan, visualisasi, dan analisis data. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.